Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video pembelajaran Pak Rizky. Kemarin kita sudah mempelajari konsep dan fungsi logaritma. Sekarang kita akan beralih ke menggambar grafik fungsi logaritma. Oke? Jadi hampir sama seperti menggambar grafik fungsi eksponen. Ada beberapa langkah untuk grafik fungsi logaritma ya. Oke, bisa diperhatikan. Untuk langkah menggambarnya, untuk yang grafik fungsi eksponen itu kan kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu y. Kalau logaritma kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu x. Artinya apa? Artinya akan kita substitusikan nilai y sama dengan 0 atau fx itu sama dengan 0 ya. Kemudian untuk langkah kedua kita menentukan nilai asimtot tegak. Kalau grafik fungsi eksponen itu kan asimtot datar. Kemudian untuk nomor 3 adalah titik lain. Oke, jadi kalau gambaran awalnya kira-kira kalau eksponen perkiraan gambarnya akan seperti ini ya, melengkung ke atas. Ini untuk yang monoton naik, kemudian ini untuk yang monoton turun ya. Pak Rizky ganti warna merah aja ya. Kalau ini monoton naik, ini monoton turun. Ini untuk yang eksponen. Nah, kalau grafik logaritma gimana Pak? Kalau grafik logaritma ya, ini misalkan sumbu x dan sumbu y. Nah, berarti kita menggambarnya akan seperti ini ya, melengkung seperti ini. Ini adalah monoton naik, kalau yang ini adalah monoton turun ya. Kalau ini adalah monoton turun ya, ini adalah yang grafik fungsi logaritma. Perkiraan bentuknya akan seperti itu ya. Kemudian untuk sifat kemonotonan grafik, untuk bentuknya fx sama dengan basisnya a dengan nomor x dengan syarat bahwa basisnya lebih dari 0 dan basisnya tidak boleh sama dengan 1. Apabila a lebih dari 1 berarti dia monoton naik. Apabila a bentuknya pecahan antara 0 sampai 1, dia bentuknya adalah monoton turun. Oke, kiranya langsung aja ke contoh langkah-langkah kita menggambar grafiknya dulu. Setelah itu langsung kita akan menggambar grafiknya dengan langkah satu persatu. Oke? Ya, kita langsung masuk ke soal yang pertama dulu ya, yang basic dulu. Gambarkanlah grafik fungsi untuk fx sama dengan 2 log x ya. Basisnya 2, numerusnya adalah x. Yang pertama akan kita tentukan terlebih dahulu titik potong terhadap sumbu x. Artinya apa? Fx akan kita substitusikan dengan 0. Oke, langsung aja Pak Rizky tulis persamaannya ya. Jadi karena fx akan kita substitusikan dengan 0, maka bisa kita tuliskan 2 log x itu sama dengan 0 ya. Ingat bahwa ada sifat dengan basis apapun a log 1 itu dia sama dengan 0 ya. Nah, artinya apa? Artinya bentuk 0 ini bisa kita ubah bentuknya. Nah, maka persamaan ini akan ekuivalen dengan 2 log x sama dengan, nah kemudian basisnya kita samakan 2 log 1. Nah, karena basisnya sudah sama kan kita tinggal menyesuaikan numerusnya, maka persamaan ini akan ekuivalen x sama dengan 1. Artinya apa? X nya 1, fx nya 0 atau y nya sama dengan 0, berarti titik potong terhadap sumbu x nya yaitu adalah 1,0. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke asimtot tegak ya. Untuk asimtot tegak kita berfokus pada numerusnya ya. Kita berfokus pada numerusnya, jadi tak tulis lagi. Ini kan bentuknya adalah 2 log x ya. Nah, apabila bentuk numerusnya ini bisa kita jabarkan x ditambah dengan suatu bilangan c. Nah, ini kan dia tidak ada penambahan bilangan apapun
ya. Berarti untuk asimtot tegaknya, karena dia sama saja dengan X ditambah 0, nggak ada tambahan bilangan apapun, berarti asimtot tegaknya yaitu adalah garis untuk persamaan X sama dengan suatu bilangan. Nah, karena ini 0 berarti X sama dengan 0. Nah, kalau ini X plus C, berarti asimtotnya yaitu adalah X sama dengan negatif C. Kebalikannya ya malahan ya. Kalau misalkan bentuknya misalnya X ditambah dengan 4, berarti asimtot tegaknya yaitu adalah X sama dengan negatif 4. Untuk yang ada asimtot tegaknya akan kita lanjut di soal yang kedua dulu ya. Yang pertama kita untuk yang ini dulu, soal yang basic dulu ya. Nah, sekarang untuk yang titik lain. Nah, untuk titik lain kalian bisa mensubstitusikan nilai X dengan nilai yang sesuka kalian. Tapi Pak Resi sarankan yang bisa dioperasikan logaritma dengan basisnya 2. Nah, kalau basisnya 2, berarti kita cari yang bilangan berpangkat 2. Pak Rizky misalkan ambil bilangannya yaitu adalah X sama dengan benar X sama dengan 4 ya. Maka Fx atau F4 berarti dia sama dengan 2 log 4 ya. Nah, sampai di sini berarti 2 log 4 kan bisa Pak Rizky ubah menjadi 2 log, numerusnya berubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, ini pangkat dari numerus bisa kita ubah jadi bentuk perkalian, berarti dia sama saja dengan 2 dikali 2 log 2. 2 log 2 berarti kan dia sama saja dengan 1 karena basis dan numerusnya sama. Nah, sehingga nilai dari F4 yaitu adalah 2 ya. Nah, X nya 4, F4 nya adalah 2, maka titik potong terhadap titik lainnya kita gambarkan titik 4,2 ya. Ingat asimtot tegaknya karena dia numerusnya tidak ada penambahan atau pengurangan jumlah apapun, berarti X sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita tinggal gambarkan dari informasi yang kita ketahui, titik potong terhadap sumbu X, asimtot tegak, dan titik lainnya. Oke. Ya, kita akan menggambarkan grafik fungsi logaritmanya dari informasi yang sudah kita ketahui. Langkah pertama, kita gambarkan terlebih dahulu titik potong terhadap sumbu X-nya yaitu adalah 1,0 ya. Kemudian langkah kedua, kita gambarkan asimtot tegaknya adalah X sama dengan 0 ya. Sebetulnya tidak perlu kita gambarkan karena X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y itu sendiri yang tegak ini ya. Ini X sama dengan 0 ya. Jadi kita nggak perlu menggambar asimtot tegaknya. Nah, kemudian kita gambarkan titik lainnya yaitu adalah 4,2 ya. Nah, ingat basisnya itu kan adalah 2, dia adalah monoton naik. Nah, kalau monoton naik berarti dari arah bawah menuju ke kanan atas berbelok ke kanan ya. Nah, jadi dari asimtot ini kan dia dari datar bawah kemudian akan berbelok ke kanan semakin ke atas ya. Jadi gambarnya yaitu adalah ini. Oke, ini adalah grafik untuk fungsi logaritma dari 2 log X. Ini log 2 ini adalah basisnya, X nya adalah numerusnya ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan soal yang kedua. Oke, kita masuk ke soal yang kedua ya. Gambarkanlah grafik fungsi untuk Gx sama dengan 2 log X min 3. Basisnya 2, numerusnya adalah X min 3. Nah, sekarang kita akan gambarkan titik potong terhadap sumbu X-nya dengan mengganti nilai Fx atau Gx-nya itu sama dengan 0. Jadi bisa kita tuliskan 2 log dengan numerus X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, berarti persamaan ini akan ekuivalen dengan 2
log numerus X min 3 sama dengan 2 log 1. Basisnya sudah sama, tinggal kita melihat di numerusnya. Berarti X dikurangi 3 sama dengan 1 ya. Sehingga kedua ruas kita tambahkan dengan 3, maka kita dapatkan nilai X sama dengan 1 ditambah 3, yaitu adalah 4 ya. Nah, jadi untuk X nya sama dengan 4, kemudian Gx nya yaitu adalah 0, maka titik potong terhadap sumbu X nya yaitu adalah 4,0. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai asimtot tegaknya ya. Jadi ini akan Pak Rizky tulis ulang lagi, yaitu adalah Gx sama dengan 2 log dengan numerusnya yaitu adalah X dikurangi 3. Nah, kita melihat ini kan ada pengurangan terhadap numerusnya adalah negatif 3 ya. Tapi untuk asimtot tegaknya akan kita ubah menjadi positif, sehingga asimtot tegaknya yaitu adalah X sama dengan bukan negatif 3 tapi adalah 3. Nah, sekarang kita uji ke titik lain. Nah, uji ke titik lainnya kita ambil X nya bilangannya seperti apa ya, supaya dia numerusnya bisa terurai dengan basisnya yaitu adalah 2. Kita usahakan untuk X min 3 kita ambil bilangan yang sesuai basis pangkatnya yaitu adalah 2. Oke. Jadi misalnya bisa kita ambil Pak Rizky, misalkan Pak Rizky itu kita pilih ya. Misalnya X min 3 bisa Pak Rizky ambil dengan basisnya yaitu adalah 4 ya, karena 4 itu adalah bilangan berpangkat dari 2 pangkat 2. Jadi kita akan mengambil nilai X nya yaitu adalah 7 ya. Nah, berarti di sini akan kita tuliskan untuk X sama dengan 7, maka ini Pak Rizky hapus dulu aja ya supaya lebih luas di sininya ya. X sama dengan 7 berarti kita bisa tuliskan G 7 sama dengan 2 log dengan numerusnya yaitu adalah 7 dikurangi 3. Nah, jadi bisa kita peroleh 2 log 7 dikurangi 3 yaitu adalah 4. Langsung aja ya, 4 itu kan adalah 2 kuadrat. Berarti bisa kita dapatkan 2 dikali 2 log 2. Karena 2 log 2 basis dan numerus sama, jadi G7 yaitu adalah 2. Nah, X nya 7, G7 nya yaitu adalah 2, maka titik lainnya yaitu adalah 7,2. Nah, titik potong sumbu X sudah kita ketahui, nilai asimtot tegak juga sudah kita ketahui, titik lainnya juga sudah kita ketahui. Oke, sekarang kita langsung ke menggambar grafik fungsinya. Oke, kita sudah di grafik kartesiusnya ya. Sekarang akan kita gambarkan grafik fungsi Gx dengan basisnya 2, numerusnya adalah X dikurangi 3 ya. Langkah pertama kita gambarkan terlebih dahulu titik potong terhadap sumbu X nya yaitu adalah 4,0. Kemudian asimtotnya yaitu adalah X sama dengan 3, kita gambarkan garis vertikal yang melalui 3,0. Jadi gambarnya seperti ini ya. Pak Rizky gambarkan garis putus-putus. Kemudian kita gambarkan juga titik lainnya yaitu adalah 7,2. Nah, basisnya ini kan 2, berarti kan dia kan monoton naik. Berarti dia menyusul dari bawah, dari asimtot bawah menyisir, kemudian berbelok ke arah kanan atas melalui 4,0 dan 7,2. Oke. Nah, jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Ya. Inilah gambar grafik fungsi logaritma
untuk logaritma yang bernilai basisnya 2 dan numerusnya adalah X dikurangi 3. Bisa dipahami ya? Oke, satu soal lagi, soal yang terakhir. Ya, kita ke soal terakhir ya. Kita akan menggambarkan grafik fungsi untuk Hx sama dengan logaritma dengan basisnya 2, kemudian numerusnya adalah X plus 1 dikurangi dengan 3. Oke, sekarang kita tentukan terlebih dahulu titik potong terhadap sumbu X. Artinya nilai Hx akan kita gantikan dengan 0. Nah, jadi di sini bisa Pak Rizky tuliskan 2 log dengan numerusnya adalah X plus 1 kemudian sama dikurangi 3 sama dengan 0. Oke, nah dari sini ini kan bisa kita jumlahkan kedua ruasnya dengan 3. Jadi kita dapatkan 2 log X plus 1 sama dengan kita tambahkan dengan 3, ruas kanannya berarti sama dengan 3 ya. Nah, sekarang kita samakan basisnya, yaitu adalah basisnya 2, berarti kita ambil bilangan yang berpangkat, yaitu adalah 2 pangkat 3 ya, karena di sini sama dengan 3. Jadi bisa kita tuliskan persamaan ini akan ekuivalen dengan 2 log X plus 1 sama dengan 2 log 2 pangkat 3 ya. Nah, berarti ini kan basisnya kan sudah sama, berarti kan kita tinggal melihat pada numerusnya. Nah, berarti bisa kita tuliskan numerusnya X plus 1 sama dengan 2 pangkat 3, berarti yaitu adalah 8 ya. Nah, berarti untuk nilainya X dari persamaan ini bisa kita kurangi dengan 1 kedua ruasnya, sehingga X sama dengan 8 dikurangi 1 yaitu adalah 7. Nah, jadi X nya 7, Fx atau Hx nya adalah 0, berarti titik potong terhadap sumbu X nya yaitu adalah 7,0. Oke, nah sekarang nilai asimtot tegak. Nilai asimtot tegak akan Pak Rizky ambil, tuliskan dulu untuk Hx nya. Hx nya itu adalah 2 log untuk numerusnya adalah X plus 1 dikurangi 3. Nah, karena numerusnya ada plus satunya, jadi kita ubah jadi negatif, sehingga untuk nilai asimtot tegaknya yaitu adalah X sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita akan menuju ke titik, menggambar titik lain ya. Nah, ini kan 2 log X plus 1 dikurangi 3. Nah, kita berarti kan bisa mengambil nilai numerus, kita harus menyesuaikan dengan basisnya, yaitu adalah 2. Contoh ya, bisa Pak Rizky ambil, tapi jangan nilai untuk asimtot tegak ya, selain asimtot tegak. Jadi bisa Pak Rizky ambil contohnya X plus 1 itu sama dengan 0 ya. Maaf, X plus 1 untuk numerusnya bisa Pak Rizky dengan ganti dengan 1 ya, karena 2 pangkat 0 kan sama dengan 1 ya. Jadi Pak Rizky akan mengambil nilai X nya yaitu adalah 0 ya. Jadi untuk X sama dengan 0 ya, X sama dengan 0, ini Pak Rizky hapus dulu supaya lebih luas. Misalnya Pak Rizky ambil X sama dengan 0, maka nilai H0 yaitu adalah 2 log numerusnya yaitu adalah 0 ditambah 1 dikurangi 3 ya, sehingga di sini kan bisa kita tuliskan 2 log 0 plus 1 kan berarti 2 log 1, 2 log 1 dikurangi 3. Hati-hati, ini bukan numerusnya 1 kurangi 3 loh ya, ini numerusnya adalah 1
logaritma ini baru dikurangi dengan 3. Nah, 2 log 1 karena ini numerusnya adalah 1 kan dia berarti adalah 0. 0 dikurangi 3. Sehingga kita dapatkan H0-nya yaitu adalah negatif 3. X-nya 0, H0-nya adalah negatif 3. Maka titik lainnya yaitu adalah bisa kita ambil yaitu adalah 0, negatif 3. Untuk nilai X bisa kalian ambil nilai yang lain ya supaya kita mendapatkan grafiknya. Di sini kita ambil untuk X. Kemudian hasilnya yaitu adalah salahnya negatif 1 terus sejajar terhadap sumbu Y. Kemudian titik lainnya yaitu adalah 0, negatif 3 ya, karena basisnya 2 dia monoton naik dari bawah ke kanan atas ya, jadi dia menyusul dari asimptotnya melalui belok kanan 0, negatif 3 berbelok ke 7,0. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini ya. Ya, inilah gambar grafik fungsi untuk log dengan basisnya 2, numerusnya X plus 1 dikurangi dengan 3. Oke, kiranya itu saja dari Pak Rizky. Semoga dapat membantu dan kalian paham apa yang Pak Rizky sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye.